Halo Bray, kembali lagi di GapTech.id dan gue baru bikin kepo teknologi lagi karena ya begitulah. Alhamdulillah reviewan lagi banyak. Ya mungkin lu juga lihat lah, review kali ini lagi lumayan banyak dan juga ada beberapa pekerjaan di luar sana yang nggak bisa gue sebutin satu persatu ke kalian semua. Intinya alhamdulillah lah, syukurin aja gitu. Oke, kembali ke pembahasan soal kepo teknologi. Jadi gue sempat baca-bacain komen-komen kalian kan. Kalian itu ternyata lumayan banyak yang nanya soal apa bedanya chipset H110, B150, H170, HSZ170. Itu bedanya apa? Dan bisa gue simpulkan berarti masalah dari keponya itu adalah masalah soal LGA 1151. Jadi kali ini yang mau kita bahas atau yang mau kita kepoin adalah soal LGA 1151 dan gue akan coba untuk menjawab beberapa pertanyaan yang banyak banget muncul soal LGA 1151. Pertama itu soal perbedaan dari chipsetnya, yaitu H110, B150, H170 dan juga Z170. Sebenarnya apa sih perbedaan dari chipset-chipset tersebut? Secara garis besarnya sih sebenarnya ya dari segi harga aja sih kita udah bisa ngukur dari segi harganya aja. Contoh misalkan yang murah H110 itu udah pasti dia nggak memiliki fitur sebanyak chipset-chipset yang lebih mahal seperti B150, H170 dan juga Z170. Di H110 ini dia kan cuma punya 2 slot RAM. Dia juga USB portnya sedikit, portnya sedikit, PCI Express-nya cuma 1, jadi dia nggak bisa yang namanya multi GPU, Crossfire X atau SLI yang kayak gitu, itu nggak bisa di H110. Dan juga H110 nggak mempunyai fitur overclock. Jadi yang paling membedakan, yang paling kelihatan banget gitulah bisa kita bilang adalah slot dan juga portnya, itu yang paling kelihatan banget. Nah kalau yang di atasnya H110 nih, chipset B150 itu dia sebenarnya mirip-mirip dengan H110, tapi ya ada perbedaan juga lah. Perbedaannya di B150 ini rata-rata itu udah menggunakan 4 slot RAM, meskipun masih dual channel juga sih, sama aja. Tapi seenggaknya kita bisa pakai RAM lebih banyak lagi daripada chipset H110. Dan beberapa chipset B150 juga udah menggunakan fitur Crossfire X atau multi GPU. Jadi beberapa motherboard B150 ada tuh yang dikasih slot PCI Express-nya 2. Dan juga udah ada macam-macam fitur seperti M2 atau U2. Intinya slot dan juga portnya itu udah sedikit ditambahin. Dan di H170 itu udah lebih banyak lagi, mungkin hampir lengkap lah di H170 ini. Tapi di H170 itu belum mensupport yang namanya overclocking, meskipun fitur-fitur LGA 1151 lainnya udah disupport sama H170 nih, seperti RAID, terus Intel Business Technology dan lain-lain, banyak lah. Pokoknya hampir lengkap terkecuali fitur overclocking, baik itu overclocking CPU maupun overclocking RAM. Nah, kalau di Z170 itu udah semuanya fitur LGA 1151 khususnya untuk Skylake itu udah full support fiturnya. Mulai dari apa nih? Mulai dari slotnya udah serba lengkap. Misalkan slot RAM udah ada 4 dan bahkan slot PCI Express pun udah ada yang 3, udah ada yang 4 dan bisa mensupport 4-way Crossfire X atau 3-way SLI. Mungkin 3-way SLI sekarang udah nggak ada ya untuk di Pascal. Mungkin ya pokoknya mensupport fitur SLI dan port USB-nya juga banyak. Biasanya udah ada USB Type-C-nya, udah ada USB 3.1, udah ada USB 3.0 semua, udah nggak ada USB 2.0 lagi. Ya macam-macam lah. Dan yang paling penting di Z170 itu udah ada fitur overclocking. Nah, ngomong-ngomongin soal overclocking di Z170, muncul juga pertanyaan, sebenarnya bisa nggak sih kita menggunakan prosesor non-K atau non-analog di chipset Z170? Kalaupun bisa, boleh nggak sih direkomendasikan nggak sih menggunakan chipset menggunakan chipset Z170 di
prosesor yang non-K atau non-analog gitu. Contohnya misalkan pakai i3 6100 atau pakai i5 6400, 6500 dan 6600. Yang non-K lah pokoknya. Sebenarnya jawabannya ya bisa-bisa aja dan sah-sah aja gitu. Dan di chipset Z170 ini juga sebenarnya meskipun Intel nge-lock beberapa CPU yang non-K ya, yang di-lock itu multiplayernya, jadi kita nggak bisa ngutang-ngatik multiplayernya untuk di overclock, itu maksudnya. Tapi beberapa brand itu menyediakan BIOS yang memungkinkan kita untuk mengoverclock CPU non-K. Terus dari mana kita overclocknya kalau kita nggak bisa ngutang-ngatik multiplayernya? Di BIOS yang Mobo tersebut nih, yang support OC non-K, itu mengoverclocknya itu lewat BCLK atau base clock. Jadi base clocknya yang kita ubah. Misalkan tadinya base clocknya itu 100 MHz kali berapa. Nah, kali berapa itu yang namanya multiplier. Sementara base clock itu yang 100 itu. Yang diubah untuk non-K series, kalau mau di overclock itu yang 100-nya. Tapi nggak semua motherboard punya fitur itu. Itu tergantung dari BIOS masing-masing brand motherboard. Dan di Z170 ini kita udah mendapatkan fitur XMP profile atau overclocking RAM, sehingga kita bisa menggunakan RAM dengan speed yang tinggi. Contohnya misalkan kita mau pakai RAM yang 3000 MHz atau pakai yang 3200 MHz, itu udah bisa. Dan bahkan kita bisa melebihkannya lagi dengan cara mengoverclocknya secara manual. Seperti itu. Itulah kelebihan yang paling mencolok dari Z170. Dan ditambah lagi di Z170 ini di beberapa motherboard itu ada fitur-fitur yang memang ditambahin oleh brand dengan sendirinya gitu. Jadi kemungkinan ada beberapa Z170 yang fiturnya nggak selengkap Z170 yang harganya punya harga lebih mahal lah. Maka dari itu ada macam-macam Z170 juga. Ada yang harganya cuma 2-3 jutaan, tapi ada juga yang harganya mahal sampai 5 juta ke atas. Itu karena dia dikasih fitur-fitur yang memang lebih banyak banget dari motherboard Z170 yang harganya cenderung terjangkau. Seperti itu, kurang lebihnya sih seperti itu untuk di Z170 ya. Nah, kenapa brand ini bisa masukin banyak fitur sih ke motherboard Z170 gitu, sehingga dia bisa ngejual dengan harga yang lebih mahal gitu. Nah, karena memang chipsetnya mumpuni aja kayak gitu. Nggak mungkin di chipset H110 itu si brand ini atau si vendor ini dia tanam fitur-fitur apalah yang aneh-aneh, dikasih slot M2, dikasih slot U2, dia paksain mau pakai RAID. Itu nggak bisa karena memang chipsetnya nggak support. Seperti itu, syukurin aja gitu. Kenapa brand masih bisa untuk bikin BIOS agar bisa mengoverclock non-K CPU Intel? Ini spekulasi gue pribadi ya. Karena secara garis besar Z170 sebenarnya mensupport full penuh yang namanya overclock. Tapi hanya ada limitasi pada BIOS aja. Jadi si brand atau vendor ini memodifikasi BIOS chipsetnya lah, sehingga BCLK-nya ini bisa diutak-atik gitu. Ada cara lain selain harus merubah multiplayer si CPU tersebut. Dan ada satu pertanyaan lagi yang sering banget ditanyain, kita bisa nggak sih pakai RAM di atas 2133 MHz tanpa menggunakan chipset Z170 alias ya di bawahnya Z170 seperti H110, B150 dan juga H170. Ini kan karena ya mungkin kalian nanya begitu juga karena udah tahu kalau di bawah Z170 itu speed RAM-nya mentok di 2133 MHz. Dan jawabannya adalah bisa. Kalian bisa menggunakan RAM di atas 2133 MHz dengan menggunakan chipset H110 sekalipun. Itu sangat-sangat bisa. Tapi secara otomatis RAM tersebut akan berjalan pada speed 2133 MHz. Seperti itu. Jadi nggak akan berjalan di 3000 MHz contohnya. Nah, apakah dengan kita menggunakan konfigurasi tersebut itu akan berdampak negatif sama sistem kita? Jawabannya enggak sama sekali. Karena emang pada dasarnya DDR4 itu defaultnya berjalan di 2133 MHz. RAM itu akan berjalan sesuai labelnya. Contoh misalkan 3000 MHz
itu kalau kita menyalakan yang namanya XMP profile dari RAM-nya. Dan untuk menyalakan fitur tersebut kita memerlukan chipset Z170 yang memang mempunyai fitur tersebut. Dan kira-kira rugi nggak sih kalau kita pakai RAM 3000 MHz tapi cuman dicolok di H110 dan berjalan di 2133 MHz? Menurut gue pribadi sih bisa dibilang nggak rugi-rugi banget sih, karena kalau kita nyari RAM yang 2133 MHz itu bener-bener jarang banget sekarang. Paling sedikit serendah-rendahnya kayaknya gue ngelihat itu di PC 19200 atau di 2400 MHz. Itu aja udah lebih dari 2133 kan. Dan menurut gue RAM DDR4 juga harganya di yang 2400 MHz itu rata-rata nggak gitu mahal-mahal amat sih. Jadi menurut gue ya nggak rugi-rugi banget lah. Dan apakah rugi kalau misalkan kita ambil chipset Z170 tapi kita nggak menggunakan prosesor non-K? Bisa aja sih ada orang yang ngambil motherboard Z170 untuk mengincar speed RAM yang tinggi. Itu bisa. Karena memang untuk di Skylake ini, speed RAM itu cukup mempunyai pengaruh yang besar lah terhadap CPU performance. Cuma, masa iya sih orang, atau mungkin ada dari lo yang mau ambil Z170 dengan RAM yang tinggi, ya kalian sanggup beli itu, tapi kalian nggak sanggup beli CPU yang kenceng. Misalkan kalian cuma sanggupnya beli i3 tapi malah beli motherboardnya Z170 apa gitu, Asus Maximus 8 Formula atau apa yang di atas 5 juta, kan itu nggak make sense ya nggak sih? Jadi ya paling nggak kalau mau pakai non-K paling ya pakainya i5 6400, 6500 atau 6600 itu masih it's okay lah, dan kalian tinggal overclock aja BCLK-nya. Cuma gue nggak tahu seberapa besar perbandingan dari kita mengoverclock lewat BCLK dan juga dari multiplayer, karena gue sendiri juga bukan seorang profesional overclockers. Dan gue cuma bisa kasih tahu aja kalau speed RAM untuk Skylake series ini memang mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap CPU performance. Cukup sampai di situ aja sih. Untuk soal scaling dari overclockingnya sendiri, gue juga masih belum begitu mendalami soal overclocking ini. Gue bukan bidangnya, jadi gue nggak bisa kasih tahu lebih soal bagian overclockingnya. Oke, mungkin segitu aja singkatnya yang bisa gue sampaikan soal apa sih kira-kira perbedaan dari chipset-chipset yang ada di LGA 1151 dan pertanyaan-pertanyaan yang banyak bermunculan lah, kebingungan kita semua lah itu bisa kita bilang. Ya, sorry kalau agak berantakan, jangan lupa like, share, dan subscribe jika informasi ini menarik menurut kalian dan bermanfaat. Follow sosial media gue itu ada di description, gue Suki, dan seperti biasa, sampai jumpa di lain kesempatan.